Halo guys. Hai guys. Ya. Soalnya di depan kita udah ada makanan. Ya. Kita udah nggak sabar untuk menikmati. Lihat, ini Indomie campur nasi. Ini campur sop-sopan sayur dong. Nggak kelihatan ya? Iya. Emang dasar apa ya? Nggak jelas lah kita. Suka-suka kita. Iya, gue makan Indomie pakai nasi. Kalau Tika makan Indomie pakai sop. Mie yang pedas banget pakai sop. Sayur sop terserah ya. Tuh sop tuh guys. Terus tadi wortel nih, wortel. Tadi juga ya kita beli ice cream. Lagi hujan-hujan, belinya ice cream. Iya, gue bilang sama Tika, Tik, cuman kita Tik. Iya. Panas-panasan pakai jaket, hujan-hujanan beli ice cream. Cuman itu bisa jadi konten tuh guys. Iya guys. Kali ini jangan lupa tuh subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe, di like juga, komen, dibagikan. Doa dulu ya. Sebelum kita lanjut ya, doa dulu. Oke. Doa gue cepet banget. Lapar. Hari ini kita akan membahas tentang gaya hidup. Iya bener ya jadinya. Ya gaya hidup. Nih kadang kan lu makannya lama nih gitu kan. Semuanya cepet harus dong, serba gitu. cepat. Itu kan termasuk gaya hidup juga ya. Dan itu jadi sesuatu yang biasa ya. Iya. Misalnya gini. Sebenarnya ini kita berangkat dari satu video di Instagram. Kalau kalian tahu namanya dia Aji Santoso Soputro. Dia sih di Twitter sangat terkenal. Tapi follower di Instagramnya juga udah banyak, 227k. Nah, mungkin kita sedikit puterin kali ya di sini ya, sambil kita makan dulu. Setengahnya aja ya. Kedengeran nggak ya? Mudah-mudahan kedengeran ya. Hidup ini kok terasa semuanya harus cepat ya. Asal cepat pasti hebat. Lebih cepat, lebih hebat. Apakah emang harus begitu? Ternyata enggak. Kita pun perlu belajar melambat. Melatih diri untuk pelan. Bahkan di saat kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan bergegas cepat. Melatih diri bersabar dalam pelan. Tidak berlomba tergesa. Dan pada akhirnya selalu ada keindahan dalam perlahan. Belajar pelan menjadi salah satu pondasi untuk menjaga ketenangan diri. Bukan hanya soal menghibur hati karena tidak secepat yang lainnya ya, bukan. Tapi soal melambat untuk lebih menikmati hidup. Untuk lebih merayakan momen-momen sederhana yang membuat hati bahagia. Untuk tidak mudah terseret larut dalam kultur yang hanya diukur dari materi. Dan sebaliknya, untuk lebih menyadari sisi-sisi manusiawi. Belajar pelan ini berarti belajar lebih sadar apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Hari-hari ini kita mesti meluangkan waktu walau sejenak buat berhenti dan merenung. Menyadari diri kita butuh belajar pelan. Mengurangi tergesa sehingga jadi manusia yang lebih mudah bahagia. Lalu, apakah kita melakukan semuanya harus pelan begitu? Ada waktunya bergegas cepat, tapi ada waktunya melambat pelan. Ada kalanya ngegas, tapi ada kalanya ngerem. Dunia sekarang ini, dunia yang sudah berlebihan menyanjung cepat. Menghasilkan manusia-manusia yang gagal bersabar dalam lambat. Iya, terlatih soal kecepatan, tapi tumpul perihal kelambatan.
pada akhirnya selain belajar kecepatan, kita ini perlu belajar kelambatan. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Oke. Menarik ya. Menurut gua nggak semua orang setuju dengan ini ya. Terima kasih Mas Aji Santoso Putro, Soputro ya. Kalau nonton. Saputro lah. Ya. Jadi sebenarnya Mas Aji ini juga jadi favorit gue belakangan ini. Gue sering, pertama gue follow dia di Twitter. Pertama gue follow di Twitter, terus di Instagram gue baru sekarang. Cuman sama sih apa yang dia update di Twitter selalu sama yang di Instagram. Nah, banyak banget perspektif baru yang dia tuh kasih ke kita. Salah satunya ini. Dan menurut gue di zaman yang kayak semua udah serba instan kan pengertiannya juga cepat ya. Kayak gini nih, Indomie gitu kan. Instan gitu ya, kita cepet, kita cuman tinggal ngerebus. Iya, nggak harus ngegiling mie-nya dulu. Udah tinggal makan lah gitu. Tinggal ngerebusnya juga nggak lama gitu kan, sebentar banget gitu. Dan menurut gue nggak semua orang akan setuju dengan pemikiran seperti itu. Tapi tau nggak kenapa yang instan itu nggak bagus? Jadi kita nggak tahu guys cara membuat mie itu gimana gitu. Prosesnya betapa mungkin susah buat mie. Karena apa? Tadi sebenarnya udah dimention sama Mas Haji. Yang cepet tuh kita nggak belajar. Iya. Karena maunya cepet gitu kan. Ketika lu lambat kan lu akan lebih memperhatikan, lebih apa ya bilangnya, lebih seksama lah, lebih apa ya, sepertinya gue pengen lebih menghayati gitu, lebih pengen ngebahas perkataannya dia ya. Atau ambil yang menarik nih. Gue tadi ada kata-kata dia yang menarik menurut gue. Ternyata enggak. Kita pun perlu belajar melambat, melatih diri untuk pelan. Bahkan di saat kita bisa tidak berlomba tergesa. Belajar pelan menjadi salah satu pondasi ketenangan diri, dia bilang. Belajar pelan tuh menjadi salah satu pondasi untuk ketenangan diri. Benar juga sih. Kadang tuh kita apalagi kalau telat tuh gue buru-buru gitu kan, udah paniknya setengah mati tuh. Pasti tiba-tiba ada yang ketinggalan lah, ada yang apa gitu. Iya benar, kalau panik atau buru-buru. Coba kalau dengan tenang, abis ini apa ya, oh perlu bawa apa lagi ya gitu kan. Itu kan. Dan memang segala sesuatu yang diburu-buru, ya itu kita sulit untuk tenang, gitu. Dan kalau mau lihat kehidupan hari ini memang gitu ya. Kayaknya harus cepet, kayak paling ini gini misalnya. Apa ya? Menurut gua kayak misalnya nih kita sekolah, terus habis sekolah kita harus lulus. Itu jadi kan kayak udah ada standar ya. Kayak misalnya gini. Kalau nggak lulus, misalnya gini, kuliah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Terus itu kan kayak kalau lu berjalan sesuai dengan yang seharusnya, yang kata orang seharusnya, itu kan umurnya sesuai dong. Misalnya lu kelas 6 masuk SD kelas 1 gitu ya, artinya lu lulus SD umur berapa tuh? 12 tahun ya. 12 tahun terus umur 15 tahun atau 16 tahun lu pokoknya masuk harus SMA. Sesuai lah gitu. Seterusnya. Nah, kalau misalnya itu tidak terjadi gitu ya, kita kan jadi kayak melambat sebenarnya ya. Misalnya kita putus di tengah jalan gitu, putus sekolah, atau misalnya atau kita harus ngulang. Ya, kita terus kuliah ada masalah sehingga kita nggak bisa lanjut gitu ya. Atau malah kalaupun lanjut tapi lebih lama gitu dibanding yang lain udah lulus gitu. Terus itu kan jadi kayak sometimes orang melihat bahwa itu suatu hal yang buruk ya, gitu ya. Padahal ya itu yang terjadi dalam kehidupan setiap orang gitu ya, siapa saja bisa mengalaminya. Dan
mungkin menurut gue itu bentuk juga kata pelan gitu yang harus diterima sih. Tapi di situ juga bilang bukan melegitimasi atau apa ya, dia bilang membenarkan bahasa dia, bukan berarti semuanya harus pelan. Ada waktu untuk bergerak cepat, ada waktu juga untuk bergerak lambat, harus sinkron sih dia bilang. Kayak kalau kita naik mobil, ada waktu buat ngerem, ada waktu buat ngegas gitu, ada waktu buat berhenti gitu, terus jalan lagi. Jangan selalu kita terburu-buru dengan segala sesuatu. Tapi sebenarnya perumpamaan naik mobil tuh cukup menggambarkan kehidupan kita ya. Misalnya kayak lo naik mobil gitu, lo dari titik A menuju titik B gitu kan dalam perjalanan maunya sih lancar gitu ya, nggak ada macet. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba di jalan ada ya kecelakaan, terus jadinya macetnya panjang, atau tiba-tiba bannya bocor, atau tiba-tiba banjir, terus kita harus cari jalan lain kayak gitu-gitu kan. Kita nggak pernah tahu, sama kayak kehidupan kita gitu. Jadi kadang kalau memang di zaman seperti sekarang ini apa ya, mengglorifikasi sebuah gaya cepat itu tuh sangat tinggi ya. Kalau lu bisa menyelesaikan sesuatu cepat, itu dinilainya bagus gitu. Padahal ternyata karena gue setuju dengan apa yang dikatakan sama Mas Aji, dan gue mencoba berpikir, ternyata cepat itu bukan sesuatu prestasi ya. Nggak selalu cepat itu membanggakan. Ya. Contohnya apa tuh? Kita perlu melambat. Misalnya yang cepat tapi dia ternyata nggak apa. Sebenarnya gini, tadi juga udah dimention sama Mas Haji. Jadi menyadari kemanusiaannya kita loh. Kita nih manusia biasa. Misalnya lu kerja jangan, gitu, atau lu sekolah. Intinya yang aku tangkapnya jangan berambisi terlalu. Berambisi boleh. Jangan, maksudnya iya, berambisi boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi dalam mengejar ambisi itu harus ada ada dinamika itu, naik turun atau cepat lambat. Problemnya kadang kalau udah ambisinya kuat tuh dia nggak mau melambat Kak. Iya, maunya digas terus. Iya, maunya gas terus. Ya gitu menurutku sih. Jadi kita perlu menyadari kemanusiaan kita. Kalau gue secara sederhana gini, misalnya kita kerja, terus karena kita merasa bahwa kita harus berikan yang terbaik nih untuk perusahaan kita gitu kan, terus lu lupa makan, lu lupa bersosialisasi mungkin gitu kan, atau lu lupa, atau lu mengorbankan diri lu sendiri, iya, kesehatan lu sendiri hanya untuk itu gitu, atau bisa jadi lu kerja cepat juga supaya lu misalnya mengejar sesuatu, misalnya gitu ya, jabatan yang gajinya bisa lebih gede gitu yang lu kejar gitu. Sebenarnya sih nggak salah dengan hal itu ya, cuman tapi kemanusiaan kita, apalagi secara fisik gitu ya, gambar yang paling mudah menggambarkannya ya secara fisik. Kita bukan robot aja bisa rusak kalau terus menerus di push gitu kan. Iya, betul. Dipakai dia nggak istirahat juga mesinnya bisa panas gitu. Apalagi tubuh kita juga perlu istirahat. Itu sih secara tidak langsung memang apa ya, kemanusiaan kita ini mau kita jangan diabaikan sih. Iya. Dan mau kita push segimanapun gitu, semacam kita robot gitu, nggak akan bisa. Pasti akan berontak gitu. Iya. Kemanusiaan dia minta kita istirahat berontak, pasti. iya. Secara fisik ya, itu baru fisik loh. Belum psikis yang lain. Yang ya, ini sih sorry ya kalau benar atau salah. Tadi sih si Tika di awal sebelum mulai sempat mention salah satu negara gitu ya. Oh iya. Jepang gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih benar apa salah. Tapi setahu kita ya, Jepang juga cukup ini untuk kerja gitu. Memang mereka gila kerja. Terus katanya sih bukan hal baru kalau jam 12 malam tuh suka nemu orang masih pakai pakaian kerja gitu, kayak kemeja, pakai dasi, terus tidur di jalan, saking mereka pulangnya malam gitu. Ya kita tidak bilang itu salah sih, tapi kesehatannya gimana gitu maksudnya ya kita bisa menilai sendiri gitu ya gitu. Nah
gue sangat belajar sih dari apa kata Mas Haji, ternyata penting untuk melambat gitu. Kalau selama ini kita selalu berpikir semuanya harus cepat gitu, dan pandemi membuat itu jadi lebih sangat mungkin. Iya, betul. Kayak misalnya sebelum pandemi kita semua pasti punya planning dong ya, untuk masing-masing kita kan. Wah, gue pengen ini, gue pengen itu, tiba-tiba pandemi itu lu nggak bisa ngapa-ngapain. Melambat sudah. Ya, dipaksa melambat kalau itu. Iya, dipaksa. Terus karena ada hambatan. Iya. Bukan kemauan kita sendiri. Bukan kemauan, ya. Tapi dari situ kalau gue pribadi jadi belajar juga untuk melambat gitu. Kayak gue sadar bahwa banyak hal yang gue pengen mau waktu sebelum pandemi tuh kayak gue menggebu-gebu, gue lupa untuk memperhatikan diri gue sendiri gitu. Tapi pandemi membuat gue berpikir untuk itu, melambat dalam pengertian menyadari, tetap mengerjakan, menyadari, mungkin lebih tadi berefleksi tentang hidup kita. Ketika gitu. Melambat kita punya momen itu, benar-benar kita punya momen untuk berefleksi. Dan gue sih jadinya nih, kalau gue pribadi, ntar lu boleh sharing juga ya Tika. Kalau gue pribadi tuh kayak gue kan punya ada beberapa hal yang pengen gue capai gitu ya ke depannya. Tapi jujur pandemi ini dan kemudian ketika gue dengar apa kata Mas Haji ini, gue jadi kayak gue tetap fokus dengan apa yang ingin gue capai itu, tapi gue lebih slow, nggak ngoyo. Kayak misalnya ada satu hal ketika gue sedang melakukan sesuatu untuk mencapai di situ, terus tiba-tiba misalnya tertunda atau gagal atau apa gitu. Kalau dulu kan kayak gue langsung down, gue langsung yang kayak stres gitu. Kalau sekarang kayak ya udah, emang mungkin belum waktunya gitu. Nah disitulah proses mungkin gue melambat, kayak coba deh apa yang salah ya gitu. Kenapa ya bisa gagal, atau kenapa ya bisa gini, kenapa bisa gitu. Itu sih gue lagi belajar untuk situ, dan itu mempengaruhi juga psikis kita. Jadi nggak terlalu mudah untuk stres ya, karena kan kadang hal-hal negatif lah, menyalahkan diri itu kan. Iya betul, menyalahkan diri paling menyakitkan sih. Iya, itu membuat diri jadi sama kayak bunuh diri sebenarnya. Iya, kayak mirip ya lu menyakiti diri lu sendiri gitu kan, dengan menyalahkan diri kita gitu. Iya, seharusnya diri kita tuh diberi apresiasi gitu. Karena secara apa ya, secara tidak kita sadari diri kita tuh udah berjuang, tahu, udah di tahap ini tuh kita udah berjuang gitu. Sesekali memang harus diberi apresiasi, bahkan nggak boleh harus terus malah mau gagal mau enggak harus tetap diberi apresiasi gitu. Bahkan nggak boleh menyalahkan diri sendiri kan tadi. Lo ingat di video kita yang sebelumnya nggak, yang tentang dosa ya? Kita aja nggak boleh nyalain orang lain gitu. Apalagi kita menyalahkan diri kita sendiri. Sebenarnya gue juga lagi belajar sih, kayaknya kita semua memang lagi proses untuk belajar. Apalagi ya mumpung belum terlambat sih, karena kalau udah mendarah daging, pemikiran yang sebelumnya keliru tuh akan susah gitu diubah. Mumpung kita mungkin yang nonton masih muda-muda, open minded lah gitu, terbukalah wawasan kalian dengan hal-hal yang baru gitu. Kalian bisa menilai itu baik atau enggak gitu ya, buat diri kalian sendiri. Kalau kalian merasa konten kita baik ya ikutin, kalau enggak ya udah. Tapi kalau gue ya Tik ya, ini gue menurut gue konten kita gak jelek-jelek amat lah. Tapi pemikiran baru yang kita kasih ke siapapun kalian yang nonton gitu ya, gue sih nggak berharap semua yang nonton kemudian ikutin bukan ikutin maunya kita, mengikuti pemikirannya kita gitu ya. Tapi minimal satu orang aja dia ngikutin pemikiran atau kita kan, tuh kayak kita membangun sesuatu yang karena kan dari dia nanti ke orang lain lagi apa, jadi kayak benar-benar kayak MLM gitu loh prosesnya. Dari satu jadi dua. Iya, cuman gue juga apa ya, berharap bahwa
gue sebenarnya lupa sih mau ngomong. Lu sharing lah kalau lu sendiri sebenarnya kalau lu ya dengan konten dengan pembahasan kita tentang hidup melambat ini lu gimana? Ya menurut gue nih guys, ini kan pemikiran yang baru gue keinget tadi mau gue ngomong apa. Sebelumnya juga kita memberikan pemahaman yang baru dan pemikiran yang baru. Nah menurut gue sih selain kalian nonton channel ini, kalian juga bisa mencari referensi lain gitu untuk menambah wawasan kalian gitu, entah dari manapun itu ya, entah webinar atau buku atau channel YouTube lain gitu. Karena kami tahu sih yang kami bagikan tuh cuma sedikit gitu, karena pengetahuan kita juga terbatas. Karena pengetahuan kita juga terbatas, tapi kita di sini sama-sama mau belajar untuk membuka pemikiran yang lebih luas lagi gitu. Karena kita selama ini tanpa kita sadari kita terkungkung oleh pemikiran yang keliru sih menurut gua. Ya, dulu kita anggap benar. Dulu tuh kita menganggap itu hal yang benar gitu, tapi sekarang oh iya ya ternyata sekarang fine aja seharusnya gitu. Dulu kan kita sangat harus cepat, harus gini, harus gitu. Tapi ternyata pas ada pemikiran yang baru ini, oh ternyata kita perlu melambat juga kok. Iya. Kayak dulu kan paling nggak bisa kalau misalnya orang yang nggak nikah, tapi kan sekarang banyak yang nggak nikah juga gitu, nggak nikah. Bisa tapi, juga lo follow si Mas Aji ini, bagus dia kontennya. Iya. Nanti disertain di deskripsi. Iya. Kita promosiin Mas Aji nih, mudah-mudahan Mas Aji nonton kita ya. Iya. Nah kalau lu gimana pengalaman lu tuh? Kalau pengalaman gue tentang melambat ini mungkin di masa kuliah kali ya, gue belajar untuk melambat ke bawah sampai sekarang sih. Ketika kuliah tuh gue dulu menggebu-gebu banget tuh dengan ngerjain tugas, ngerjain pokoknya harus selesai nih tugas gitu. Kalau biasanya kalau disuruh kan pas hari itu ada tugas, gue tuh sebisa mungkin hari itu juga gue ngerjain. Nah tapi di situ gue walaupun itu kelihatannya baik ya. Iya walaupun itu sebenarnya kelihatan baik, ternyata gue nggak mampu saat itu karena lu push diri lu ya harus. Iya. Kan ada hal-hal tertentu gitu kan. Sedangkan gue dulu kesibukan gue di gereja gitu. Nah makanya agak terdistract gitu loh. Sedangkan gue mau ngerjain tugas nih tapi gue harus pelayanan, itu kan artinya tuh gue mau menggebu-gebu ke kuliah gue tapi gue mengabaikan yang lain gitu. Lu jadinya juga mempush diri lu. Iya, gue mempush diri gue juga. Itu iya. Lu harus pelayanan juga gitu kan. Yang harusnya lu bisa bagi waktu gitu kan. Ya udah lu pelayanan dulu misalnya, terus masih ada waktu buat masih ada waktu tugas. Padahal itu kan kalau kuliah kan masih ada minggu depan loh, masih ada beberapa hari gitu kan. Nah semenjak itu gue mulailah belajar. Bahkan dulu kalau gue sampai begadang gitu kan ngerjain supaya tugasnya, bisa selesai supaya bisa selesai ya. Tapi gue sadarin kalau gue kayak gini terus ya gimana, akhirnya mau nggak mau saat itu gue nggak begadang, tapi gue memutuskan untuk bangun pagi-pagi aja. Jadi gue tidur sekitar jam 9, jam 10 lah. Jam 10 lah gue tidur, apa jam 11 gitu lah. Baru subuh-subuh, nggak subuh sih, jam 5-an lah gue bangun untuk, kan masih fresh gitu kan. Gue ngerjain tugas lah baru gitu. Nah sampai sekarang kalau gue ngerasa fisik gue nggak bagus gitu, dalam arti gue udah ngerasa nih gue nggak enak badan nih, gue nggak akan nge-push diri gue untuk kelayapan atau untuk misalnya memaksa untuk apalagi kayak tadi kan diajak teman jalan gitu ya, sebelum COVID mungkin. Ini bisa jadi pembahasan baru nih, Tik. Apa? Berani. Iya nanti lah kita bahas ini lah ya. Kita masih membahas tentang melambat. Iya, sampai tadi gue praktekkan kan bahwa badan gue kayaknya kurang fit gitu. Kalau gue paksain gue ke kantor, gue akan mungkin bisa drop. Iya bisa drop pandemi gitu. Gini, kan? Nah,
akhirnya gue memutuskan gue izin dan gue istirahat sebentar. Akhirnya gue kembali fit gitu, kembali ya gue nggak ngerasain yang gimana gitu. Setelah gue istirahat, iya ternyata memang gue perlu istirahat. Mungkin karena nggak biasa keluar gitu, sekalinya keluar atau seminggu full gue keluar rumah mulu gitu, itu membuat kok badan gue lemah jadinya gitu. Iya tapi benar-benar sih sejak pandemi itu berasa banget gitu ya. Kalau gue sih logikanya gini ya, entah benar entah salah gitu ya. Tapi ini berpengaruh juga kemudian jadi melambat gitu. Kenapa kemudian gue secara pribadi, secara fisik juga mengalami gitu. Di awal-awal pandemi kan kita bener-bener yang di stop gitu kan. Tuh gue berapa bulan pure di rumah aja gitu. Tidur bangun makan, tidur bangun bingung. Sampai gue tuh suka banget tidur guys. Terus di saat pandemi itulah gue kayak udah gila, baru kali ini gue merasakan capek tidur, tau gak sih lu? Saking berbulan-bulan tidur ya kan. Kita nih manusia gitu, perlu aktivitas juga ternyata gitu. Nah, apalagi dibanding sebelum pandemi, aktivitas gila-gilaan gitu kan. Tiba-tiba disuruh stopnya tuh benar-benar yang tiba-tiba gitu loh. Nah, tapi setelah itu ketika beraktivitas kebalikannya malah. Jadi udah karena kelamaan di dalam nggak ngapa-ngapain, disuruh beraktivitas, jadi badan cepet banget capek. Nah, mungkin itu yang lo alamin sih. Ya kan, kalau kantornya dia kan lu 2 minggu sekali ya. Iya, 2 minggu sekali di rumah, 2 minggu sekali ke kantor gitu. Tapi kemarin gara-gara PSBB di rumah lagi gitu. Jadi lebih panjang, nggak cuma 2 minggu. Nah, ketika dia masuk, giliran udah masuk, PSBB udah kelar, dia ngerasa drop karena udah kelamaan di rumah. Iya, dan cuaca juga sih ya, guys. hujan panas, jadi buat dia ngedrop gitu. Dan ini ya kalau misalnya kita nge-push diri kita nggak sadar sering kan kita juga nggak sadar sih sebenarnya diri kita tuh butuh istirahat atau enggak gitu. Karena kita selalu itu tadi kan harus menggebu-gebu, harus cepat, pokoknya kita harus sesuai dengan ekspektasi seseorang gitu. Terus kalau enggak kita harus mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai, target. Tapi memang begitu sih. Tapi kita nggak tahu gitu diri kita, akhirnya kita nggak peka dengan diri kita sendiri bahwa kita perlu istirahat, kita perlu untuk ini tadi melambat sebentar atau merenung. Merenung misalnya ada persoalan mungkin. Iya bisa jadi gitu. Misalnya lu punya masalah terus ya lu lebih merenung untuk mencari solusi. Gue juga sebenarnya setuju ketika ada permasalahan gitu, perdebatan, gue lebih setuju saling merenung aja masing-masing dulu. Kalau udah baru omongkan baik-baik, bicarakan baik-baik itu, dibandingkan harus debat panjang lebar. Gue pernah sih. Iya, marah-marahan, gontok-gontokan gitu kan. Makanya selalu ada yang bilang kan, kalau lo lagi marah, kalau bisa jangan maksudnya pergi menjauh dan merenung gitu. Cari momen lambat itu sih sebenarnya gitu. Karena ketika kita emosi maunya kan digas terus gitu. Gue pernah mengalami itu ya sama temen gue. Jadi gue sama temen gue pernah kita, kok muka gue kuning banget, itu distract-nya banyak banget sih ya. Pokoknya gue sama teman gue kita berdebat parah sih. Terus sampai akhirnya gue melakukan sesuatu yang membuat dia sangat sakit hati gitu ya. Kayak ya gimana, gue pun sadar setelah gue melakukan itu gitu. Jadi lagi berdebat nih, misalnya lo sama gue kan, kita berdebat, terus lo lagi ngomong, gue tinggalin pergi, paham gak lo? Jadi gue posisinya gue lagi di motor gitu kan, terus lo diri gitu. Iya, pokoknya sebelumnya kita ada masalah, terus kita abis itu, jadi gue nganterin dia, terus pas dia turun dari motor tuh masih ngelanjutin masalahnya, masih ngelanjutin tuh.
gua berantem, ya lu gini, terus gua kesel kan, dia masih ngomong terus nih, jadi gua ngasih pembelaan, dia ngasih pembelaan, jadi sama-sama nggak mau kalah kan. Nah pas lagi dia ngomong, gua udah kesel, gua tancap gas, lo bayangin, lu lagi ngomong gitu, wah gimana sakit hatinya gitu. Nah, karena lu udah nggak bisa nahan kekesalan sebenarnya. Dengan pergi lu berusaha untuk tapi udah salah gak kesel lagi, tapi sebenarnya. salah, tapi di situ gue salah karena malah itu menunjukkan kekesalan lu sebenarnya. Kesel banget. Harusnya gue tuh pergi adalah ketika kita tidak sedang lagi ini loh. Ini sama kayak misalnya lu harusnya misalnya gini, dari depan tuh lu udah lihat bahwa misalnya lu naik kendaraan mobil gitu ya, dari depan tuh lu udah lihat nih ada keramaian misalnya gitu, entah kecelakaan entah apa, kan harusnya lu dari jauh dong, melambatnya dong. Ini enggak, gue masih kenceng aja gitu, tapi pas udah ini baru gue gitu, jadi tetap nabrak jatuhnya gitu. Nah nabrak itu kesalahannya gitu, tabrak lari dia. Iya. Jadi ya perlu banget sih momen buat melambat itu. Gue sebenarnya pengen ada kata-kata tadi yang bagus, cuman nggak ketemu. Tadi gue udah nyari-nyari itu dari katanya Mas Haji yang bagus. Tapi intinya sih kalau gue pribadi gue sangat setuju dengan Mas Haji dan gue ingin membagikan ini. Nggak tahu Tika, kalau dari Tika lu termasuk yang setuju nggak dengan? Kayaknya gue mau follow dia deh. Follow. Banyak konten dia yang bagus dan sebenarnya banyak pemikiran yang kemudian mengubah gue dari Mas Haji ini gitu. Nanti ada beberapa juga yang gue akan share ke teman-teman berangkat dari gue dari yang dia share gitu. Dan dia sering bikin ini tahu, bikin webinar tapi meditasi. Sering itu menarik juga tuh meditasi. Kadang kita webinarnya meditasi guys. Kalau kita webinar ngapain, dengerin orang ngomong, pusing gua. bener. Ini meditasi, beda dia. Udah diem aja, hidupin Zoom diem aja. Iya kali, gue belum pernah ikutan guys. Waktu itu mau ikutan bentrok terus waktunya karena gue juga ada zoom juga, ngomong, dengerin orang ngomong, pusing. Nah ini juga sebenarnya salah satu ya, banyak banget momen dimana gila semua orang berlomba-lomba mau zoom meeting ya. Kadang kita tuh sampai lu nggak kelar-kelar ini zoom meeting gitu. Ada ya. Tapi sulit ya, karena itu di luar kontrol kita ya. Ada yang bilang ini mempermudah gitu. Ya, tapi ya. Jadi kadang lupa waktu, ya kan? Ya. Pagi, siang, sore, malam, guys, Zoom bisa. Kalau pertemuan kan malam udah nggak bisa ya? Iya, dibatasin ya. Orang juga udah capek kayak mau pulang, misalnya rumahnya jauh atau apa gitu. Kalau dulu ya. Iya. Kalau sekarang malam juga dipaksain Zoom karena di rumah masing-masing, dekat dengan tempat tidur. Oke lah ya, kurang lebih obrolan kita tentang melambat. Akunnya Mas Haji kalian bisa follow. Oke. Bye, jangan lupa subscribe. Subscribe, di like, di komen, dan di share. Bye. Stay tune di Ini Tanda Channel.